Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni kita semua yang hadir di sini. I'lamu ya ibadallah fa innallaha qad amara likulli ibadihi an yastaghfiru wa an yatubu wa an yarji'u min kulli dzunubih. Maka ketahuilah bahwa Allah memerintahkan kita untuk segera bertaubat, segera rujuk, segera kembali kepada Allah dari dosa-dosa yang kita perbuat. Maka Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Maka bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah. Maka pertanyaan, the big question here yang sangat besar, kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersegera dalam bertaubat kepadanya? Maka jawabnya dari 3 perkara, ditambah nanti yang keempat di khutbah yang kedua. Maka dari 3 perkara, yang pertama, karena kita tidak pernah lekang dari dosa. Karena yang namanya manusia tidak pernah suci dari debu. Setiap time to the time, hour to hour, year to year, maka kita menumpuk dosa-dosa kita. Maka tidak ada dari waktu malam kecuali kita melaksanakan dosa kepadanya. Dan tidak ada di siang hari kita kecuali menumpuk dosa di malam dan di siang hari. Iya dan billah. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan dalam keadaan pendosa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, yang mana Nabi Muhammad sallallahu atau Abi Daud, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari jalan Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas. Dan Ali ibni Mas'adah di sini rawi yang terjadi khilaf, namun yang rajih dia disikohkan oleh para ulama, dan ada yang mendhaifkan, maka dia hasanun la ba'sa bihi. Maka lafaz hadisnya kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maka lafaz kullu yufidul umum. Di sini kalimat kullu ibni adam bersifat umum seluruh.
Yang namanya Bani Adam, dia pasti akan melaksanakan dosa-dosa. Tidak dikecualikan. Tidak ada yang maksum kita ini. Kecuali Nabi kita, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kecuali Nabi kita yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Namun kita semuanya masuk kepada keumuman lafaz kullu ibni Adam khata'. Kita ini semua Bani Adam pasti dalam keadaan limbah-limbah dosa. Maka bagaimana solusinya? Di hadis di akhir disebutkan wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang-orang yang berdosa agar semuanya kembali kepada Allah. Selesai. Maka hadis ini hadis yang hasan, telah kami sebutkan takhrijnya tadi. Maka ini alasan yang pertama, kenapa manusia diperintah oleh Allah wasari'u ila magfirati min rabbikum, bersegeralah dengan cepat kembali bertaubat dari dosa-dosa kalian kepada Allah, karena tadi kita makhluk pendosa. Adapun perkara yang kedua, maka telah disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Jalla wa'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa hambanya selama dia bertaubat kepadanya. Maka di sini kita mengetahui di hadis yang pertama bahwa dosa-dosa kita sangat banyak. Namun di pembahasan sebab yang kedua, itu semua bisa diluluh lantakkan dan dihapuskan dosa-dosa kita karena Allah Maha Pengampun. Karena Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang beristighfar kepadanya. Maka berapa banyak hadis yang membahas tentang ini, namun saya kemukakan hadis yang lafadznya sangat dahsyat. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat, pertama dari Abi Dzar, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan di sanadnya ada Syahr ibnu Hausyab. Dan Syahr ibnu Hausyab adalah rawi yang dhaif. Dan di riwayat yang kedua dari Anas ibnu Malik, dan di sanadnya ada Katsir ibnu Fuad wa huwa majhul. Maka dari dua sahabat ini, dari Abi Dzar yang ada padanya Syahr ibnu Hausyab dhaif, bisa naik kepada derajat hasan dikarenakan datang dari Anas yang di sanadnya ada rawi yang majhul, Katsir ibnu Fuad, fahadal hadis hasanun li ghairihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yanqulu an rabbih, yuhadditsu an rabbih, ay hadis al-qudsi. Maka di hadis al-qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya wa ataitani bidunub ananas sama la ataituka ida istaghfartani la ghafartu lak. Maka di dalam hadis disebutkan, maka wahai Bani Adam, jika seandainya dosamu ananas sama, saking banyaknya menumpuk sampai bagaikan gedung-gedung pencakar langit, maka sampai menyentuh kepada langit bumi yang pertama, karena dosa-dosamu itu sangat banyak, fastaghfartani ghafartu lak wala ubali, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Maka di sini poin yang kedua, kenapa kita diperintah untuk melaksanakan taubat dengan segera? Karena Allah Maha Pengampun. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Disebutkan di hadis, fastaghfartani ghafartu lak wala ubali. Jika kamu meminta ampun kepadaku dengan cepat, aku ampuni dosa-dosa kamu meskipun
dosa-dosa kamu bagaikan gedung-gedung pencakar langit, mencapai kepada langit yang pertama. Saking menumpuknya dosa-dosa kita. Maka ini perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, waktu taubat yang Allah berikan kepada kita ternyata ada batasan waktunya. Maka ada batasan waktunya. Telah banyak di dalam hadis dari batasan waktu sehingga diperintah oleh Allah agar bersegera. Maka dari batasan waktu pertama yang bersifat umum kepada seluruh manusia sebelum datang hari kiamat, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, innallaha yaqbalu taubatal abdi madama tashruqu syams au hatta tashruqa syams min maghribiha. Maka maknanya Allah masih mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka cepatlah bertaubat. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya di arah barat. Maka di sini bersifat umum. Semua manusia tidak akan diampuni dosa-dosanya. Dan dari itu juga ada yang bersifat khusus, maknanya kepada setiap person Allah tidak akan menerima dosa-dosanya. Kapan? Di saat datang sakaratul maut. Di saat nyawa kita di kerongkongan. Seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Bahwa sungguhnya Allah itu masih mengampuni dosa-dosa manusia semuanya. Malam yugharghir, selama belum sekarat, selama ruhnya masih di badannya. Namun di saat datang malaikatul maut dan mencabutnya, dan makna yugharghir adalah dalam keadaan sakaratul maut, kemudian dia mengatakan di depan malaikat yang mencabut nyawanya, ana tubtul an, aku taubat sekarang, maka tidak diterima. Seperti tidak diterimanya Fir'aun di saat mengatakan ana tubtul an. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita kenapa Allah memerintahkan di Al-Qur'an wasari'u ila magfirati min rabbikum. Bercepatlah kalian, bersegeralah kalian untuk bertaubat kepadaku, kata Allah. Karena pertama tadi kita adalah makhluk pendosa yang tidak pernah lekang dari dosa dan tidak pernah suci dari debu. Maka cepatlah bertaubat. Dan yang kedua, Allah Maha Pengampun. Meskipun dosa kita mencabik-cabik dan mencakar-cakar langit karena saking menumpuknya, dan juga bahkan jika dibentangkan akan seluas samudra dan sedalam the bottom of the sea, sedalam dari kedalaman laut, maka semuanya akan dihapuskan oleh Allah. Dan yang ketiga, penghapusan dosa-dosa dari Allah ini ada waktunya. Dan waktunya yang paling berkesan bagi kita pada setiap person adalah malam yugharghir. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, cepatlah bertaubat. Karena dengan bertaubat Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita ini memang makhluk pendosa yang selalu berbuat dosa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun.
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kemudian perkara yang keempat, kenapa disegerakan oleh Allah untuk bertaubat? Maka yang keempat, di sini bagi mereka para pelaku kebid'ahan. Maka orang-orang yang melaksanakan kebid'ahan sangat susah untuk bertaubat. Kenapa sangat susah? Karena justru dengan kebid'ahan itu dia menyangka melaksanakan ibadah yang benar. Maka bagaimana seseorang bertaubat jika dia melaksanakan ibadah yang benar? Orang yang berzina, berselingkuh, dia akan bertaubat. Sudah muak dengan perzinaan. Dan orang yang memakan riba akan muak dengan harta-harta haramnya. Maka menyesal dan melaksanakan taubat. Namun pelaku kebid'ahan, bagaimana akan bertaubat? Maka oleh sebab itu telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dan Al-Baihaqi, dan juga Imam Ahmad, yang mana sanadnya, atau tidak dengan Imam Ahmad, hanya berdua tadi, dan sanadnya bertumpu kepada Harun ibnu Musa Al-Farwi, yang mana dia telah dithiqahkan oleh Ad-Daruqutni dan Maslamah Ibnu Muslim, dan dihasankan oleh An-Nasa'i dan mengatakan la ba'sa bihi. An Anas ibni Iyad, dan dia rawi yang thiqah. An Humaid At-Tawil, dan dia rawi yang thiqah dan mudallis, namun periwayatannya dari Anas tidak berpengaruh karena periwayatannya kebanyakan mengambil dari Thabit Al-Bunani. Maka sanad ini disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah di Sahihah mensahihkannya. Maka maknanya hadis ini lafadznya adalah innallaha hajaba min kulli sahibi bid'atin. Innallaha hajaba min kulli sahibi bid'atin. Maknanya sesungguhnya Allah menghijabi dari mereka para pelaku kebid'ahan, dari kebid'ahannya. Maka ditafsirkan oleh para ulama, hadis ini tadi telah kita sebutkan sahih, bahwa para pelaku kebid'ahan itu makna dihijabi di sini adalah Allah akan menjadikan hatinya itu sukar dan susah. Saking susahnya pakai sya, susah untuk bertaubat. Karena apa? Karena orang pelaku bid'ah ini melaksanakan ibadah dari persepsinya, melaksanakan kebaikan dari anggapannya. Maka bagaimana dia akan bertaubat dari kebaikan? Orang bertaubat dari keburukan, kemaksiatan, meninggalkan salat, membegal, membunuh, merampok, mendolimi kaum muslimin, bosan dari pembunuhan, bosan dari pencurian, bosan masuk keluar masuk penjara jadi residivis, bosan, maka dia bertobat. Maka bagaimana kelompok ahlul bid'ah? Innallaha hajaba, bahwa sungguhnya Allah menghijabi taubata ala sahibi bid'atin, taubatnya atas seluruh kullu sahibi bid'atin. Maka tergambar ya ibadallah, bagaimana kelompok ahlul bid'ah yang mana disebutkan di Al-Quran juga, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka bagaimana sifat mereka?
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang mana mereka melaksanakan kebid'ahan yang sesat di dunia. Kemudian wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, maka mereka menganggap ini adalah kebaikan. Bagaimana mereka akan bertaubat dari kebaikan tersebut menurut persepsinya? Maka inilah makna hadis, innallaha hajaba taubata al-mubtadi min kulli bid'atin, sahiba bid'atin bihadal lafaz min kulli bid'atin. Maka Allah menghijabi dari orang-orang pelaku kebid'ahan atas kebid'ahannya karena susah untuk bertaubat. Maka hadis dan ayat ini menjadi pendalilan bagi kita tadi yang keempat. Kenapa Allah Jalla wa'ala menyuruh kepada kaum muslimin untuk segera bertaubat? Karena yang keempat, para pelaku bid'ah harus menjauhkan diri dulu dari perbuatan kebid'ahannya. Barulah dia menyadari bahwa dirinya melaksanakan perbuatan dosa, perbuatan yang sesat, sesuai di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah rawahu Muslim an Jabir wa fi riwayati An-Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar, bahwa segala bid'ah itu sesat dan segala yang menyesatkan di api neraka. Sadari ini dulu oleh mereka para ahlul bid'ah bahwa mereka dalam kesesatan, bahwa mereka dalam keadaan keburukan, namun dipikirnya dalam keadaan kebaikan. Melaksanakan kebid'ahan dipikirnya sunnah, melaksanakan kemaksiatan karena bid'ah dolalah penyebab masuk api neraka dipikirnya dalam keadaan melaksanakan ibadah. Maka sangat susah bagi mereka orang-orang pelaku kebid'ahan untuk bertaubat kepada Allah. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari tafsir ayat Al-Kahfi yang kami sebutkan tadi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Maka ditanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas oleh anaknya, wahai ayahku, ayat ini membahas tentang siapa? Maka dikatakan ayat ini membahas al-Yahud wan Nasara, karena secara mutlak mereka melaksanakan kebid'ahan dari agama yang hak. Musa ya'ti bitauhid fi Taurah, ibudullah wa la tusyriku bihi syai'a, walakin hum ya'buduna Uzair wa yaqulun Uzair ibnullah. Wa jaa Isa ibnu Maryam ya'ti bitauhid wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, membawa tauhid, ibadahlah Allah yang esa, jangan menjadikan aku ini anak dari Allah ataupun ibuku Maryam istri Allah, jangan. Akhirnya mereka melaksanakan Trinitas dan mengatakan bahwa for the Father di saat mengetuk kening, kemudian dada yang kanan dan dada yang kiri mengatakan for the Father and His Son and the soul of the Spirit. Maka beribadah Trinitas tiga di dalam satu. Mereka mengetuk kening mengatakan untuk Allah Bapa di surga. Lalu yang kedua diibadahi juga untuk anaknya Isa ibnu Maryam yang mati disalib, kasihan, tidak bisa menolong ayahnya. Kemudian untuk the soul of spirit, tafsirnya ada dua. Katanya malaikat Jibril dan katanya Maryam, perempuan manusia yang dinikahi oleh Allah di langit. Allah musta'an ala hadal kalam. Maka ini adalah kebid'ahan. Setelah diangkatnya Isa ibnu Maryam, maka para pendeta terutama Saint Paul ataupun bahasa Indonesianya Santo Paulus wa bilughah Arabiyah muhina Baba Baul, ya Bul, Paul, Baul ya.
Fahada ar-rajul Santo Paulus au Baba Baul au the Saint Paul in English, maka dia yang melaksanakan bid'ah dan mengatakan bahwa Allah itu 3 dari 1, ats-tsalitsu tsalatsa. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Maka di Al-Qur'an telah disebutkan telah kufur mereka orang-orang yang mengatakan Allah itu 3 dari 1. Maka kata Sa'ad ibnu Abi Waqqas, mereka adalah al-Yahud wan Nasara li anna al-Yahuda mada qad badda'a wa ghayyara wa baddala min dini Musa tauhid ila ibadati an-nabi wa huwa Uzair ibnullah. Wa thani an-Nasara Isa ibnu Maryam ya'ti bitauhid wa rufi'a Isa wa Saint Paul wa yatba'uhu ilal an. Yatba'unahu ilal an fayaqulun ats-tsalitsu tsalatsa fa idan haula hum ahlul bidah. Kama qala Sa'ad ibnu Abi Waqqas, bahwa mereka tafsir dari ayat alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allahul musta'an. Wa kadzalika mithalu dzalik kama qala Ali radhiyallahu anhu, akhrajahu Imam At-Tabari bi asanid katsirah aqalluha hasan li ghairihi. Lama su'ila Ali radhiyallahu anhu an ayati fi suratil kahfi alladzi dzakarna alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Qala Ali hum al-haruriyah hum ahlul harura. Faman hum al-haruriyah wa man hum ahlul harura? Mereka adalah orang-orang khawarij. Wal khawarij hum min ahlil bid'ah. Qala Ali tafsir hadhil ayah hum ahlul bid'ah al khawarij. Limada? Li'annahum qatalu Utsman wa hum yarawna annahum yuhsinuna sun'a. Wa kadzalika ba'da dzalik hum yuriduna al khuruj fil harura. Al harura qaryah fi Iraq. Maka dia adalah desa di Irak. Tajamma'u 4,000 nafar. Yuriduna isqatun nizam. La, laisa isqatun nizam faqat bal qatla Ali. Membunuh Ali radhiyallahu anhu li'annahu kafir. Umdur al-mubtadi. Ali min al-mubashirina fil jannah. Walakin indahum min al-kuffar. Halalud dam, darahnya dihalalkan, dibunuh. Dan akhirnya qutila Ali ala yad haula Abdurrahman ibnu Muljam wa huwa hafidul Quran. Wa syahid haula qala Ali radhiyallahu anhu lama huwa mazala hayy man tafsir hadhil ayah qalhum ahlul harura. Maka mereka orang-orang yang keluar berperang melawan Ali, mengkudeta Ali, mendemonstrasi Ali. Maka fi hadis al-masyhur wa huwa haditsun sahih, arsala Ali ibnu Umar wa ibnu Abbas likai yukhatibuhum ilal haq. Fawasala ilaihim fil harura wa ya'ti bi iqamatil hujjah min haula ibnu Umar wa ibnu Abbas hibrul ummah. Famada faraja'a alfan fabakiya alfan. Alhamdulillah. Idan ahlul bid'ah mungkin taraja'u na'am. Al-hidayah fi yadillah. Fa idan taraja'u alfan fama bakiya ma'hum illa alfain faqat. Fama zalu yuharibu Ali wa dammaruhum tadmira. Maka mereka semuanya mampus di muka bumi ini. Dan mereka adalah orang-orang
yang bangkainya seburuk-buruknya bangkai. Seperti di dalam hadis, asyarru qatla fil ard haula kilabu ahlin nar. Maka di sini menjadi kesimpulan barakallahu fikum, betapa ahlul bid'ah yang keempat ini mereka sangat susah untuk mendapatkan taubah dan ampunan dari Allah kecuali mereka rujuk dari kebid'ahannya. Seperti mereka para khawarij yang keluar di Harura, Raja'a Alfan, mereka rujuk, tabu, wandamu ma'al muslimin, faghfarallahu lahum. Walakin haula alfan ma zalu ala bid'atihim wa hum yaqulun nahnu naf'aluna al khair wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap telah berbuat kebaikan, telah memperjuangkan kebaikan, maka mereka berperang, direnggut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan jahiliyah. Kama jaa fil hadis, la takhruju anil jamaah faman farraqa jamaah shibran famata mata maitatan jahiliyah, muttafaqun alaihi an Ibnu Abbas wa ghairuhu. Maka di sini betapa dahsyat dari permasalahan orang-orang pelaku bid'ah, karena mereka menganggap apa yang ada pada mereka baik. Fa'ala hada undur kamin unasin minal mughanniyin summa tabu qalu minal gina walakin yundum ma'a as-sufiyah wa sufiyah yahtaj ila gitar alasan yarkusun idan yatubuna minal masrah min Metallica, min Guns N' Roses, min kulli agniya al-kuffar, walakin lama yundim ma'a jama'ati tabligh aw as-sufiyah, limada anta matad'u ilal islam bil musiqa haqqan. Oh, tamam, ana kuntu u'allif musiqat, u'allif gina, indana album syaritain, fal'an sa'ubadiluha ila al-islam alladhi kana fi masrah yughni min agniyati al-kufar wal an huwa laysa fil masrah aina fil masjid ba'dahum dakhil masjid ba'dahum kharij masjid walakin alladhi kan min qabl yaqulun when I look into your eyes I can live without you. Ucapan-ucapan kufar yang gombal, maka di dalam panggungnya yang baru sekarang, ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, dengan musik-musik. Hada kaifa sayatubu ilallah. Maka pelaku bid'ah ini bagaimana akan bertaubat kepada Allah? Di mana dia dengan alat-alat musiknya dan begadang siang dan malam membuat lagu-lagu, kemudian konser dengan dakwah bil musik, konser bahkan se-Jawa, se-Sumatera, se-Sulawesi, se-Kalimantan, dan safari dakwah bahkan diundang ke luar negeri ma'ruf seperti Malaysia, Brunei, negara-negara yang kebanyakan mengarah kepada itu. Maka bagaimana akan bertaubat? Maka inilah dari 4 perkara. Kenapa Allah mengatakan wasari'u ila magfirati min rabbikum? Karena 3 perkara yang telah kita sebutkan di khutbah yang pertama, dan yang keempat, karena pelaku kebid'ahan akan dihijabi oleh Allah sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya. Idan kullu sahibi bid'ah hajaballahu kama fi hadis Anas alladzi dzakarna wa mungkin an yatuba ilallah ba'da ma taraka minal bid'ah. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa Filistin. Maka kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, lindungilah dan jagalah NKRI tercinta min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnah-fitnah yang besar
dari fitnah KKB OPM yang ingin keluar dari negeri ini dan memerangi pemerintah dengan senjata-senjata mereka, ataupun fitnah-fitnah yang kecil seperti fitnah politik, demonstrasi di mana-mana dan sebagainya. Maka lindungilah negeri kami ya Rasul, ya Rabbana Jalla wa Ala. Dan yang kedua, Allahumma arsyudhum wahdihim ila tariqil haq. Maka wahai Allah, mereka para pemimpin negeri kami, Pak Prabowo dan staf kementeriannya merah putih, dan juga mereka yang duduk sebagai wakil rakyat, bimbinglah mereka, berikanlah kepada mereka hidayah agar mereka benar-benar menjadi wakil rakyat dan memegang amanah wakil rakyat, tidak membuang amanah dan bahkan berkhianat dari amanah yang engkau berikan kepadanya. Maka telah datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad Ibn al-Aswad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yastar'ihi ra'iyah wa huwa mata wa khana ala riayati lam yarih raihatal jannah. Maka seluruh pemimpin, seluruh wakil rakyat yang mana diberikan amanah oleh Allah atas umatnya, kemudian dia mati dalam keadaan berkhianat dari amanahnya, lam yarih raihatal jannah, mencium bau surga pun tidak akan pernah dia dapatkan. Dosa yang besar. Awas, jangan senang bisa menjadi pemimpin, pemimpin keluarga, pemimpin pondok pesantren dan yang lainnya, pemimpin negeri, bahkan memimpin dari 300 juta manusia. Maka amanah yang sangat besar. Maka kami meminta kepadamu ya Allah, agar mereka orang-orang yang engkau jadikan amanah di leher mereka dari presiden kami dan kabinet kementeriannya dan juga para wakil-wakil rakyat, bimbinglah mereka wahai Allah kepada jalan yang benar, agar Indonesia ini menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi. Di saat para pemimpinnya dalam keadaan taat kepadamu, di atas bimbinganmu, maka kami rakyat yang taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir ya Allah, engkau telah mengetahui bahwa dakwah kita di sini free of charge. Kita memberikan dakwah yang gratisan dan juga beasiswa ke Yaman bagi mereka orang-orang yang mumpuni. Maka ini semuanya butuh kepada pemasok dana. Maka bagi mereka orang-orang yang membantu dengan pasokan dana ataupun membantu dengan mengajar secara ikhlas kepada Allah, membimbing manusia, ataupun dengan peluh keringat membuat bangunan Masjid Nisa atau yang lainnya, maka kami mendoakan kepada mereka, wahai Allah, pertama, ampuni dosa-dosa mereka. Yang kedua, panjangkanlah umur-umur mereka agar mereka terus dalam keadaan beribadah kepadamu. Dan yang ketiga, apa yang mereka infakkan gantikan di dunia dengan rizki yang melimpah, dan di hari akhirat dengan mizan yang berat, sehingga memasukkan kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Stawu taras sausufufakum. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم